Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila selaku pemateri pertama dari kelompok 1. Materi yang akan saya paparkan pada video kali ini adalah pengolahan ikan segar serta olahannya standar ekspor. Yang pertama yaitu pembekuan. Pembekuan adalah merubah kandungan cairan yang terdapat pada sebagian tubuh ikan menjadi es. Ikan akan mulai membeku pada suhu min 0,6 derajat Celcius sampai min 2 derajat Celcius atau min 1 derajat Celcius. Yang pertama yaitu yang membeku adalah air bebas atau free water, kemudian disusul oleh air terikat atau bone water. Ada 3 tahapan pada proses pembekuan tubuh ikan. Yang pertama yaitu suhu menurun secara cepat hingga mencapai titik beku 20 derajat Celcius hingga dengan 0 derajat Celcius. Kemudian pada tahapan kedua, suhu menurun secara perlahan dari 0 derajat Celcius sampai dengan min 5 derajat Celcius. Kemudian pada tahapan ketiga, kira-kira 3/4 kandungan air pada tubuh ikan sudah beku, maka suhu kembali berjalan secara cepat di bawah 5 derajat Celcius. Pada proses pembekuan, baik yang dilakukan di darat maupun di laut tidak ada perbedaan. Proses pelaksanaan awalnya yaitu memisahkan jenis ukuran ikan, kecil, sedang, dan juga besar. Jika hasil perikanan dibekukan tanpa dilakukan proses pembungkusan, maka ikan harus dirapikan pada papan aluminium atau sejenisnya. Baik, itulah penyampaian materi tentang pengolahan ikan segar dan olahan standar ekspor. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, NIM STK 119007, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara penangkapan ikan. Cara penangkapan ikan yang bermacam-macam berpengaruh terhadap mutu hasil tangkapan karena sifat operasional dari setiap cara penangkapan memberi akibat yang berlainan terhadap ikan yang ditangkap. Sebaiknya, suatu alat tangkap harus memudahkan dalam cara penangkapan sehingga dapat memberikan kemungkinan perlawanan kecil terhadap hasil tangkapan sesuai kematian, yaitu yang pertama, lamanya ikan berada dalam air pada saat ikan terkait mata pancing atau jaring sampai tiba saatnya diangkat dari air dipengaruhi oleh suhu air laut sehingga proses kemunduran mutu akan berjalan lebih cepat. Yang kedua, suhu air laut daerah tropis. Suhu rata-rata air laut cukup tinggi, antara 23,9 derajat sampai 29,3 derajat. Salah satu jenis ikan, yaitu ikan tuna, tidak mempunyai mekanisme pengaturan panas tubuh dan suhunya berada sekitar 7,8 derajat Celcius di atas air laut. Sehingga jika tidak cepat disemprot dengan air laut dan didinginkan, maka laju pembusukannya akan berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, faktor biologis ikan yang kenyang atau feed phase banyak mengandung enzim dalam isi perutnya dan cepat mengurai sehingga mempengaruhi otot daging sekitar perut. Pada kondisi ikan sedang bertelur, enzim berada dalam keadaan aktif sekali sehingga jika tertangkap harus segera ditangani dan didinginkan. Hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan penurunan mutu jika dibandingkan dengan ikan yang ditangkap dalam keadaan normal. Yang keempat, faktor waktu dan suhu selama penanganan. Selama penanganan, ikan akan berhubungan dengan udara luar dan cukup tinggi suhunya, dan kerusakan fisik karena perlakuan kasar akan mempercepat kemunduran mutu. Penanganan harus cepat, hati-hati dengan menerapkan rantai dingin. Suhu udara yang 28 tinggi selama pengerjaan, lamanya penanganan merupakan faktor yang dapat mempercepat keaktifan bakteri pembusuk, sehingga suhu ruang penanganan pun harus disesuaikan dengan jenis produk yang ditangani. Yang kelima, faktor kebersihan pekerja. Penularan kotoran ke produk perikanan yang sedang diproses, terutama produk filet atau loin, akan menambah jumlah bakteri pada bahan yang sedang diproses. Oleh karena itu, faktor sanitasi dan higienis yang meliputi kebersihan peralatan, ruangan tempat kerja, bahan pembantu yang bersinggungan dengan produk, pekerja atau karyawan, dan lain-lain yang memungkinkan penularan terhadap produk harus benar-benar diperhatikan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnidar
STK 116021. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara distribusi ikan tuna yang baik, yaitu pada dasarnya distribusi produk hasil perikanan dapat dilakukan dengan model penerapan sistem rantai dingin. Dalam sistem ini, suhu ikan hasil tangkapan atau panen yang diupayakan selalu tetap rendah agar terjaga kesegarannya, yakni dengan mengoptimalkan penggunaan es dalam penyimpanannya. Yang kedua yaitu sistem rantai dingin yang diterapkan dalam distribusi dan transportasi ikan. Dipersyaratkan bahwa semua kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan ikan harus mampu mempertahankan suhu dingin yang dibutuhkan baik untuk ikan segar maupun pengawetan produk beku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Fardila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi dan transportasi tuna beku. Nah, adapun prinsip dan proses distribusi hasil perikanan adalah mempertahankan kondisi alat atau wadah sarana yang digunakan dalam proses distribusi agar produk yang didistribusikan sampai ke tempat tujuan dengan tetap mempertahankan mutu atau kualitasnya. Nah, adapun distribusi hasil perikanan yang menggunakan sarana transportasi, yaitu yang pertama harus bersih dan mampu menghindari kontaminasi. Yang kedua, didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak produk, di mana permukaannya harus rata, mudah dibersihkan dan disanitasi. Yang ketiga, apabila menggunakan es sebagai pendingin harus dilengkapi saluran pembuangan untuk menjamin lelehan es tidak menggenangi produk. Nah, yang keempat, dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu tetap terjaga selama pengangkutan dan mampu melindungi produk dari risiko penurunan mutu. Yang kelima, sarana merupakan kendaraan pengangkut tidak digunakan untuk tujuan lain secara bersamaan untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap produk hasil perikanan. Dan yang keenam, apabila kendaraan pengangkut digunakan untuk mengangkut produk lain secara bersamaan, harus dipisahkan dan dijamin kebersihannya agar tidak mengkontaminasi produk hasil perikanan. Yang ketujuh, pengangkutan hasil perikanan tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengakibatkan kontaminasi atau mempengaruhi higiene kecuali produk tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga mampu melindungi produk tersebut. Dan yang terakhir, pengangkutan hasil perikanan dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan hasil perikanan tersebut tetap terjaga kondisi dan mutunya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Apriani, Prodi THP STK 119001. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai transportasi yang digunakan produk ikan tuna beku. Nah, adapun transportasi yang digunakan yang pertama adalah truk berefrigerasi. Nah, truk berefrigerasi ini merupakan alternatif alat transportasi produk perikanan yang baik diterapkan untuk transport jarak jauh dan yang memakan waktu cukup lama. Kemudian yang kedua adalah truk berinsulasi. Nah, kebutuhan refrigerasi untuk mengangkut ikan dapat ditekan sekecil mungkin dengan cara menginsulasi bagian sarana angkut sebaik mungkin, yakni atap, dinding, dan lantai. Nah, yang ketiga adalah mobil angkut pick up. Nah, fasilitas mobil pick up dalam suatu unit pengolahan ikan dapat digunakan untuk mengangkut kebutuhan proses pengolahan serta mendistribusikan produk olahan non beku yang sudah dikemas dengan baik untuk jarak yang tidak terlalu jauh.
Nah, yang keempat adalah sepeda motor yang dilengkapi dengan box berinsulasi. Nah, alat ini dirancang dengan harga yang relatif murah tetapi mempunyai daya guna yang maksimal. Nah, alat tersebut berkapasitas 50 kg per wadah. Nah, setiap motor yang digunakan mempunyai 2 wadah. Nah, usia produk alat ini diperkirakan minimal sampai 5 tahun. Yang kelima adalah becak yang dilengkapi dengan box berinsulasi. Nah, fungsi becak ini sama juga dengan motor berinsulasi, yakni mendistribusikan produk perekanan dengan tetap menjaga kesegarannya karena telah dirancang dengan sedemikian rupa. Namun, penggunaan becak ini terbatas dari segi wilayah karena hanya bisa digunakan dalam jarak yang dekat. Kemudian yang keenam adalah cool box. Nah, dalam proses distribusi, cool box terutama digunakan dalam wadah penyimpanan produk hasil perikanan. Nah, untuk keperluan penyimpanan, distribusi, dan penjagaannya dilakukan dalam wadah cool box dengan menyelimuti seluruh badan ikan dengan es. Nah, yang ketujuh adalah trays atau keranjang. Nah, fungsi dari trays dan keranjang ini dalam proses distribusi adalah untuk menampung produk olahan ikan sebelum dikemas dan didistribusikan. Nah, untuk produk segar atau beku, ikan harus tetap dijaga kesegarannya dengan menambah es selama ditampung dalam trays ini. Kemudian yang 8 adalah sanitasi dan higien. Nah, dalam proses distribusi, sarana sanitasi dan higien ini diperlukan untuk menjaga kondisi sarana angkutan yang digunakan untuk mengangkut produk-produk perikanan agar tetap bersih, sehingga kesegaran ikan selama proses distribusi akan tetap terjaga. Nah, kemudian yang ke-9 adalah transportasi sistem basah. Nah, dalam transportasi ini menggunakan air sebagai media pengangkutan. Nah, ini juga terbagi atas 2, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, sistem terbuka, pada sistem ini ikan diangkut dalam wadah yang terbuka dan tertutup, tetapi secara terus-menerus diberikan aerasi untuk mencukupi kebutuhan oksigen selama pengangkutan. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Dengan cara ini, ikan diangkut dalam wadah tertutup dengan suplai oksigen secara terbatas yang telah diperhitungkan sesuai kebutuhan selama pengangkutan. Nah, cukup sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.